Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Putri Ramadhani dari kelas 1D NIM 6670250083. Nama saya Rahma Aprilia dari kelas 1D dengan NIM 6670250088. Jadi di sini kita mau ngejelasin mengenai korupsi bansos COVID-19 yang dilakukan oleh pejabat negara di Indonesia. Jadi 5W1H nih, kita ngambil dari yang bagian what dulu. Nah, permasalahan utama yang dibahas itu adalah tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan sosial selama pandemi COVID-19. Nah, serta itu bagaimana penegakan hukumnya itu dilakukan terhadap pejabat negara yang menjadi pelakunya gitu. Terus di jurnal itu tuh juga bilang kalau misalnya dana bansos itu seharusnya digunakan untuk meringankan beban masyarakat akibat pandemi COVID-19, tapi itu malah justru dijadikan alat memperkaya diri dari kelompok tertentu ataupun dari pejabatnya gitu. Nah, kalau misalnya dalam konteks hukumnya itu ini nih ngorotin Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta mengulas hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku korupsi bansos. Nah, terus yang kedua itu ada WHO, di mana subjek utama dalam jurnal ini tuh pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangan mereka dalam mengelola dan juga menyalurkan dana bansos pada saat COVID-19. Nah, terus juga di sini pejabat negara itu mencakup individu yang memiliki posisi strategis dalam lembaga pemerintahan dan juga diberi tanggung jawab untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi. Nah, terus juga dijelaskan bahwa di sini tuh pejabat tersebut tuh menyalahgunakan gitu. Jadi harusnya bansos disalurin ke masyarakat, tapi dia ini malah memotong dan juga menggelapkan, terus juga malahan menyalurkan dana bansos itu tidak sesuai dengan porsinya gitu. Terus juga bantuan ini tuh tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selanjutnya ada di bagian when. Jadi terjadinya itu pada saat COVID-19 ya, khususnya pada periode 2020 sampai 2021, ketika pemerintah itu menyalurkan bantuan sosial secara besar-besaran kepada masyarakat yang terdampak. Nah, dalam periode tahun 2019, 2020, 2021 itu karena situasinya darurat sama kebutuhan masyarakat itu banyak, mendesak, jadi banyak proses administrasi itu yang dilakukan dengan cepat tanpa pengawasan yang ketat. Jadi bisa dilakukan korupsi karena adanya pengawasan yang kurang ketat gitu. Oke, terus selanjutnya itu ada where. Where itu kan berarti kejadian itu di mana, Kak? Berarti kejadian itu berada dalam konteks nasional Indonesia. Sebab kasus korupsi bansos ini terjadi di beberapa daerah. Jadi bukan hanya ada pada satu daerah saja. Ini juga melibatkan pejabat dari tingkat pusat hingga daerah. Nah, pemerintahan Indonesia melalui Kementerian Sosial menjadi lembaga yang paling disorot karena memegang peran utama dalam distribusi dana bansos. Nah, terus juga selain itu di jurnal ini tuh menempatkan kajiannya tuh dalam ruang hukum nasional, membahas peraturan dan juga lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, terus juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya why, jadi kenapa sih korupsi bansos itu terjadi? Dikarenakan yang tadi bilang kalau misalnya lemah sistem pengawasan dan kurangnya transparansi serta tingginya itu wewenang individu pejabat dalam mengelola dana dalam kondisi darurat. Jadi situasi ini nih memaksa pemerintah bertindak secepat tanpa pengawasan yang tepat gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada how. Jadi bagaimana sih itu korupsi ini tuh bisa terjadi gitu. Jadi dalam proses penegakan hukum, di dalam jurnal itu menjelaskan bahwa penegakan dilakukan melalui aparat penegak hukum KPK, Kejaksaan dan juga kepolisian yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menuntut dan juga memutus perkara. Nah, tapi dalam kenyataannya masih ditemukan hambatan politik, kurangnya koordinasi antara lembaga serta adanya investasi kekuasaan yang memperlambat proses hukum terhadap pejabat tinggi. Nah, jadi di analisa ini pandemi COVID itu bikin hidup banyak orang jadi sulit gitu ya. Jadi banyak yang kehilangan pekerjaan, usaha tertutup dan pendapatannya juga berhenti. Nah, di tengah situasi ini tuh pemerintah tuh hadir lewat bantuan sosial, bantuan yang seharusnya jadi penyelamat bagi masyarakat yang sedang kesusahan. Tapi nyatanya dalam
negara Indonesia itu banyak pejabat negara yang tega itu memanfaatkan keadaan ini untuk memperkaya diri sendiri. Nah, selanjutnya Nah, dari jurnal ini juga kita bisa nyimpulin kalau Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi bukan negara kekuasaan gitu. Artinya tuh semua tindakan harus tunduk pada aturan dan juga termasuk pejabat. Jadi bukan cuma masyarakat aja, tapi pejabat juga harus tunduk pada aturan. Nah, tapi faktanya hukum sering banget tumpul atas dan juga tajam ke bawah gitu. Jadi korupsi bansos ini adalah bukti paling menyakitkan kejahatan yang tak cuma mencuri uang negara, tetapi juga mencuri harapan masyarakat. Nah, secara hukum sebenarnya ya, aturan itu sudah jelas kalau korupsi dana bansos itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Seperti kalau korupsi dan juga saat negara dalam keadaan darurat seperti pandemi dan juga bencana, itu pelakunya bisa dikenakan hukuman mati. Tapi dalam praktik ini hukuman berat itu jarang diterapkan. Nah, selanjutnya solusi untuk korupsi ini nih, jadi kita tuh harus memperkuat transparansi dan pengawasan. Kayak data penerima bansos itu harus terbuka dan bisa diakses sama publik. Yang kedua itu bisa kita terapkan sanksi yang tegas dan efek jerak. Jadi hukumannya tuh bukan cuma penjara, tapi bisa pengembalian uang korupsinya, penyitaan aset, ataupun pencabutan hak politik tertentu. Terus yang ketiga itu ada perbaikin sistem dan kurangin celahnya korupsi itu dengan cara kalau misalnya penyaluran bansos ini bisa dilakukan langsung ke rekening penerima gitu. Jadi nggak harus melalui pejabat-pejabat dulu. Oke, jadi kesimpulannya aturan hukum tuh sebenarnya udah ada dan juga cukup kuat ya. Bahkan memungkinkan hukuman mati bagi seseorang yang melakukan korupsi. Nah, tapi hukum itu sering banget berhenti sebatas tulisan saja, tidak ada praktek nyatanya gitu. Penegakan hukum tuh belum konsisten dan juga belum memberikan efek jera yang nyata. Nah, karena itu solusi yang paling masuk akal bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki sistem secara menyeluruh. Terus juga penyaluran bantuan harus transparan. Terus juga hukuman harus benar-benar ditegakkan tanpa ada pandangan sepihak gitu, dan juga masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan agar uang negara itu tidak mudah disalahgunakan. Nah, terus juga singkatnya, korupsi bansos ini adalah bukti bahwa hukum itu harus hadir bukan hanya sebagai aturan, tapi juga sebagai perlindungan nyata untuk rakyat, terutama di saat rakyat sedang paling lemah, yaitu pada saat pandemi COVID-19. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.